Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sejenak duduk bersama untuk melanjutkan program kita, ta'lim, setelah selesai salat subuh secara berjamaah. Ada yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai keajaiban yang biasa disampaikan oleh Ustaz Nuryadin, angka 40. Beliau sudah menjelaskan tentang peristiwa Nabi Musa di saat menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 40 hari, 40 malam. Juga Dajjal, ya, bahwa Dajjal nanti saat keluar itu sebelum dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, waktunya 40 hari dan lain-lain. Ada juga angka 40 itu di dalam Al-Quran. Termasuk sebelumnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami wa huwa fi saniyata asyara min umri. As-safar al-awwal wa qabla az-zawaj aidan ma'a Maisarah. Al-awwal ma'a ammi. ثم تزوج في 25 وبؤث في 40 وهاجر في 53 وتوفي في 63 من عمره صلى الله عليه وسلم. Jadi Nabi diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul itu dalam usia 40. Ada di dalam Al-Quran yang juga bisa ini menjadi landasan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya, kedua orang tua. Di dalam Al-Quran perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu diawali dengan perintah untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan perbuatan syirik. Dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu
illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa ahsin ilal walidaini ihsana. Nasihatnya Luqman dalam surah Luqman. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi. Al-ana fi suratil Ahqaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Sebelumnya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kenapa demikian? Perintah untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik itu kemudian disertai dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebab sekalipun seseorang itu memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dia lakukan sesempurna apapun itu tidak akan mungkin bisa menyamai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya bahwa sekalipun seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya semaksimal yang bisa dilakukan, itu tidak akan mungkin sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Itulah sebabnya Rasulullah SAW itu senantiasa menjelaskan banyak hal dalam banyak riwayat, bahwa termasuk minal kabair uququl walidain, itu adalah durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa besar. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah perintahkan kepada manusia agar senantiasa berbakti kepada ibu bapanya, kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Lalu kemudian Allah menjelaskan dari sisi ibu. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya saat mengandung dengan susah payah. Bimana al-kurhu sesuatu yang terpaksa. Kalau yang di sana hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Susah payah dalam arti sedemikian berat. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Saat melahirkan juga dengan susah payah. Tidak mungkin dengan mengetahui betapa beratnya penderitaan di saat melahirkan, itu dia membiarkan dirinya tidak mau melahirkan. Karena ini adalah sesuatu yang natur. Sesuatu yang mesti dialami oleh kaum wanita. Dalam hal ini ada 3 hal yang dialami seorang ibu
mengandung, melahirkan, dan menyusui. Seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahaqqu bi husni sahabati. Siapakah di antara manusia orang yang berhak aku berbakti kepadanya? Qala ummuk. Nabi mengatakan kepada ibu. Akhirnya bertanya lagi. Summa qala summa man. Setelah itu siapa? Qala ummuk. Setelah itu siapa? Qala 3 kali. Nanti keempatnya baru mengatakan qala abuk. Jadi ibu 3 kali. Sedangkan bapak sekali. Kenapa 3 kali? Itu tadi sudah ada hitungannya. Hamalathu ummuhu kurhan. Wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahr. Menyusui. Di sini menyusui itu disebutkan 30, mulai dihitung dari mengandung, melahirkan sampai menyusui, selesai menyusui. Itu adalah waktunya 30 bulan. Ya? Iya, 30 bulan. Salasuna syahr. Kalau di dalam surah Al-Luqman disebutkan wa fisaluhu fi amain. Jadi masa menyusui itu 2 tahun. Dalam surah Al-Baqarah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arad. 2 tahun. Jadi kalau dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kalau masa menyusui itu 2 tahun, sedangkan hitungan dari masa hamil sampai selesai menyusui itu 30 bulan, berarti di sini ada yang berpendapat, ada yang mengambil kesimpulan bahwa usia kehamilan itu paling rendah adalah 6 bulan. Karena kalau 30 bulan sudah diambil 2 tahun kan 24 bulan. Berarti sisanya 6 bulan. Jadi masa kehamilan yang paling cepat itu adalah 6 bulan. Kalau kehamilan itu masa waktunya seperti yang normal itu adalah 9 bulan, berarti 21 bulan lagi masa menyusui. Artinya ada potongan 3 bulan. Karena di sini disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ada hal yang kaitannya dengan air susu. Ada ceritanya. Sebelum ditemukan teknologi DNA. Jadi ada seorang dokter muslim itu bekerja di rumah sakit di Amerika. Itu menjelaskan bahwa segala sesuatu itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Itu sesama dokter yang bukan muslim selalu ingat itu. Suatu ketika ada peristiwa 2 ibu melahirkan hampir bersamaan.
Itu kisahnya bahwa salah seorang dari yang dua itu anaknya laki-laki, yang lain perempuan. Tetapi anehnya keduanya mengakui kalau anaknya itu adalah laki-laki. Mungkin sedikit ada keteledoran sehingga perawat itu lupa memberi atau terlambat memberi memberi tanda kalau ini anaknya si fulanah. Yang satu adalah jadi yang fulan anaknya si fulanah, yang fulanah anaknya si fulanah. Ya, yang laki ini anaknya itu, ibu itu, yang satu ini enggak, anaknya itu, ibu itu, yang perempuan. Nah, ketika keduanya merasa bahwa anaknya laki-laki, ini menjadi masalah di rumah sakit. Belum diketahui waktu itu diketemukan namanya teknologi untuk mengetahui asal-usul lewat DNA. Maka bertanyalah itu dokter itu. Kan katanya di dalam Al-Quran semuanya dijelaskan. Akhirnya dia bingung. Maka dia bertanya ke sana kemari dan akhirnya memutuskan ke Mesir. Menemui beberapa ulama di sana. Ulama itu juga tidak ada yang bisa memberi kejelasan. Hanya saja ada seorang ulama mengatakan bahwa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Ini dalam hal pembagian waris. Bahwa bagiannya laki-laki itu adalah 2 bagian dari saudara perempuannya. Jadi tidak ada jawaban pasti, hanya dia bawa kembali hanya itu tadi. Akhirnya begitu pulang ke sana di Amerika, dianalisa, akhirnya diperiksa air susunya. Jadi dari air susu. Dari 2 ibu itu diperiksa air susunya. Ternyata salah satunya itu memiliki kualitas 2 kali lipat dari air susu yang lain. Akhirnya diputuskan bahwa yang laki-laki ini ibunya itu. Nah itu, coba. Ini adalah mukjizat ilmiah di dalam Al-Quran. Mungkin hal-hal yang biasa kita baca, kita ketahui maknanya. Nah, seperti halnya dari tadi itu masa kehamilan. Dan lain-lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan beberapa ulama itu telah menyusun di dalam karya-karya mereka itu kaitannya dengan mukjizat yang arahnya kepada ilmu pengetahuan. Di sini disebutkan apa? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu. Hatta idza balagha ashuddahu. Setelah mencapai usia dewasa. Wa balagha 40 sanah. Lalu kemudian berlanjut sampai usia 40 tahun. Ini 40. Jadi ketika mengatakan 40, kita kembali tadi kisahnya. Sejarahnya Nabi, kenapa Nabi itu kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul dalam usia 40 tahun. Itu masa yang sangat yang sangat matang untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi membawa risalah yang sangat sempurna yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir.
hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Saat itulah kemudian ketika orang berusia 40 tahun, dia tentu harus selalu mengingat jasa-jasa orang tua. Nabi menjelaskan ragima anfu rajulin, celaka seseorang, adraka walidayhi au huma au adraka walidayhi au ahadahuma walam yudkhilahu al-jannah. Dia mendapatkan salah seorang atau kedua dari orang tuanya tetapi tidak memasukkannya di dalam surga. Artinya ketika seseorang masih mendapatkan salah seorang atau keduanya orang tuanya masih hidup, itu seharusnya menjadi jalan baginya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kemudian orang saat-saat usia 40 tahun itu saat yang matang, bukti kematangannya itu adalah ibadahnya sempurna. Tingkat tauhidnya sedemikian dalam. Termasuk dalam hal ini baktinya kepada orang tua. Maka diantaranya doa-doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan untuk senantiasa mensyukuri nikmat. An'amta alayya wa ala walidayya, dan mensyukuri jasa orang tua. Wa an a'mala salihan tardah, menunjukkan kepadaku amal kebaikan yang engkau ridhoi. Jadi orang itu senantiasa berdoa supaya ditunjukkan amal kebaikan. Jadi setelah orang berusaha, banyak orang tahu jalan kebaikan, tetapi dia tidak bisa mengerjakan kebaikan itu. Semuanya adalah berdasarkan pemberian. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an a'mala salihan tardah. Amal soleh ini adalah dimaksudkan amal yang diterima. Wa aslih li fi dzurriyyati. Aslih li fi dzurriyyati. Ini kaitannya antara orang tua dengan dengan anak. Kalau as-shalah itu ada pada orang tua, itu juga bisa berimbas kepada anak. Coba kisahnya Kisah di sana di dalam surah Al-Kahf yang kaitannya dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena abawahu, jadi ada anak yatim, lalu kemudian ditunjukkan bahwa di bangunan yang sudah runtuh itu ada harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua. Wa kana abuhuma sholihan. Solahul walid atau salahul walidain itu adalah bisa membawa kepada kebaikan kepada anak. Kalau orang tuanya tidak memiliki kebaikan, itu tidak ada contoh yang bisa dia lihat, karena pendidikan itu bagi anak itu berpengaruh dengan lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah.
belum terpengaruh apa-apa. Maka yang pertama kali mempengaruhi itu adalah lingkungan. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Ada juga cerita itu. Jadi ada dua ibu yang juga melahirkan. Yang satu adalah suaminya ustadz. Sedangkan yang satu lagi suaminya itu adalah preman. Karena terjadi kesalahan sehingga tertukar. Anaknya preman ini dibawa pulang oleh ibunya atau istrinya ustadz. Sedangkan anaknya ustadz dibawa pulang oleh istri daripada preman. Singkat cerita keduanya menjadi dewasa. Nah ini anaknya ustadz yang kemudian dipelihara oleh preman, kira-kira jadi ustadz atau jadi preman? Sedangkan anak preman karena dipelihara dan disusui oleh keluarga ustadz, akhirnya ketika tumbuh menjadi ustadz yang muda. Ini pengaruh lingkungan. Maka oleh sebab itu, disinilah kemudian solahnya ini. Wa aslih li fi dzurriyyah. Itu dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau ada orang senantiasa imannya dijaga, lalu kemudian dididik anaknya juga menjadi orang yang beriman, orang yang baik, maka nanti di surga akan dikumpulkan kembali bersama dengan anak-anaknya, keturunannya. Wa aslih li fi dzurriyyah. Senantiasa difokus kepada apa? Keturunan. Ya, karena memang kondisinya adalah tidak semua orang bisa sukses di dalam mendidik anak. Itu disebutkan Nabi Nuh gagal membuat anaknya menjadi orang baik dalam kisahnya dalam surah Hud. Jadi anaknya tetap diajar, tetapi ya seperti itulah kejadiannya ya terjadi seperti apa yang disisahkan di dalam Al-Quran. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat. Ya. Jadi taubat yang diterima itu adalah taubatnya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa menyempurnakan keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Itulah akhirnya ayat yang kedua mengatakan ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amil. Jadi diterima amal yang paling baik. Wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Diampuni kesalahannya. Jadi syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya. Dua hal tadi harus senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan terus berbakti kepada kedua orang tua. Hati-hati berbakti kepada kedua orang tua. Nah inilah syarat dikabulkannya taubat, diampuninya dosa-dosa. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amil. Orang semaksimal dia mengerjakan kebaikan-kebaikan dan orang kemudian takjub dengan kebaikan yang dilakukannya, tetapi kalau kemudian dia durhaka kepada orang tuanya,
maka kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Lalu kemudian diampuni kesalahannya dan dosa-dosanya. Fi ashabil jannah, termasuk orang-orang yang masuk di dalam atau termasuk penghuni daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan tadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Jadi syarat diterimanya amal kebaikan, diampuninya dosa, diterimanya taubat adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kalau di dalam rumus itu dijelaskan bahwa amal kebaikan itu adalah dengan apa? Ikhlas di dalam beribadah, dengan ittiba, mengikuti sunnah dan ajaran yang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Wa'das sidq. Janji yang hak, yang benar. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'ad. Jadi janji yang benar, yang hak, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, menjauhi perbuatan syirik dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan ini tadi tekanan daripada dua ayat ini ada kata-kata apa? Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Jadi angka lain, angka ajaib lain daripada angka 40. Mudah-mudahan ini mewakili ya, karena beberapa waktu beliau tidak bisa ikut mengisi ya. Dan insya Allah kalau memang besok masih saya yang isi, dan itu mungkin yang terakhir ya, karena kita nanti akan istirahat setelah malam 27. Saya kira ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dan amal ibadah kita diterima di sisinya, dan kita senantiasa ditunjukkan jalan untuk terus bisa bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.